Baik, selamat malam teman-teman Cuan Tupas. Tunggu sebentar ya. Ini sebentar teman-teman ya. Sambil menunggu, kita tunggu sebentar. Baik, selamat malam teman-teman Cuan Tupas. Terima kasih banyak buat waktunya hingga kita bisa join malam hari ini. Kami ucapkan selamat malam buat seluruh teman-teman yang sudah join. Dan saya percaya malam hari ini tentu teman-teman semua yang join kita pengen belajar sama-sama. Sehingga sesuai dengan tagline di Support Sekuritas, yaitu kita ingin stronger together. Kita mau standing together, kita harus tetap saling menguatkan. Kita juga mau tetap safer together, kita saling mengingatkan di tengah kondisi. Mungkin market kemarin sempat sekitar hari Selasa ya, sebelum kita libur kemarin, sebelum libur hari Rabu, kita tahu ada beberapa saham yang biasanya jadi universe-nya teman-teman, mungkin Agro, MTEK dan lain-lain ngalami ARB. Cuma hari ini agronya udah lumayan kencang naik lagi. Nanti kita akan coba bahas juga bersama dengan Axel ya teman-teman. Jadi malam hari ini menarik, topiknya tentang tech companies, telco, dan juga tentang digital related company. Nah, malam hari ini saya tidak sendiri karena saya bersama dengan salah satu investor yang teman-teman pasti udah banyak yang udah kenal, dari Z Investor. Ya, walaupun dia masih sangat muda, tapi pengalaman tradingnya dan juga cara dia menginfluence banyak orang untuk bisa kenal market itu luar biasa. Ya, jadi teman-teman bisa nanti lihat di TikToknya Z Investor dan juga di Instagramnya Z Investor. Mereka punya konten yang sangat menarik untuk bisa mengedukasi teman-teman semua. Baik, dia akan bergabung bersama dengan kita. Saya ingin ucapkan dulu selamat malam buat teman-teman. Saya mau sapa, ada Pak Edi Suwanto, Pak Wahyu Derajat, ya selamat malam, Ria Jenny, selamat malam semuanya. Nah, ini sudah di-invite ya oleh Excel, kita akan coba terima dulu. Oke. Baik, ini sudah, kita tinggal tunggu teman-teman ya. Baik, selamat Halo, malam Excel, halo selamat malam Kak Indri. malam. Ya, ini teman-teman dari Cuan Tupas udah senang banget malam hari ini bisa kembali ketemu dengan Axel ya, karena Axel sudah beberapa kali teman-teman itu mengisi edukasi seperti ini bersama dengan kita. Jadi malam hari ini tentu teman-teman mestinya udah banyak yang kenal, dan yang belum kenal mungkin Axel bisa kenalin diri dulu dan menyapa teman-teman Cuan Tupas. Silakan, Axel. Halo teman-teman Cuan Trooper semua, selamat malam. Kenalin, gue Excel. Gue adalah investor, udah 2 tahunan. Gue juga adalah co-founder dari zinvestor.id. Salam kenal semuanya, hari ini kita belajar bareng-bareng semua, oke? Mantap ya. Axel, mungkin pada pada pengen tahu nih, lihat muka kamu kayaknya nih masih fresh banget. Umur berapa? Mungkin bisa dikenali. Nih, umur umur berapa Nah, kamu? sekarang umur 21 kok. Tuh, teman-teman, bayangin umur 21 berarti dikurang 2 tahun, kan 2 tahun jadi investor ya. Berarti 21 dikurang 2 tuh 19 tahun. Iya, Baru punya KTP loh, teman-teman. Itu KTP kayaknya umur umur 17 ya, baru bikin, dia baru punya KTP 2 tahun udah jadi investor. Nah, jadi iya, teman-teman, bukan masalah cepat atau lambat ya, tapi ini masalah tentang bagaimana teman-teman pengen belajar. Karena memang sekarang sumber informasi di mana-mana, soalnya kita live benar. aja kayak begini, wah setiap minggu bisa 2 kali, kita live ada daily update di Support tiap hari jam setengah 9. Jadi tentu teman-teman harusnya jauh lebih cepat belajar dibandingkan zaman generasi saya tuh. Tahun-tahun masih Benar. 2009 baru kenal market. Wah, itu untuk belajar harus dari pengalaman. Kalau sekarang kita bisa belajar Iya, dari pengalaman banyak orang. Nah, benar. teman-teman, nanti yang mau bertanya, teman-teman kalau bisa jangan tanya di chat ya. Nanti coba tanyanya di kolom Q&A di bawah. Di kolom Q&A teman-teman di bawah tuh, di sebelah kanannya kan ada simbol tanda tanya, itu yang teman-teman isi buat nanti Q&A. Nah, gitu teman-teman. Jadi nah, silakan nanti kalau ada yang pengen ditanyakan, pertanyaannya masukin Q&A, itu yang nanti akan lebih prioritasin buat dibacain buat Excel. Kalau memang ada yang belum dibacain, ya misalnya udah habis, baru kita baca yang di chat. Nah, jadi teman-teman jangan sampai nanti di chat dulu, kalau bisa langsung di Q&A. Baik, malam hari ini sesuai dengan tema kita, ya teman-teman, kita akan mengupas tuntas tentang berbagai hal mengenai sektor telekomunikasi, sektor daripada digital, dan juga mengenai tech companies yang sekarang itu lagi rame. Kalau kita lihat data ya, Sel ya, di tahun 2017 itu data-data di e-commerce Indonesia itu penjualannya 42 triliun di 2017. Sekarang 337 triliun. Oh, Jadi pertumbuhannya dari 2017 sampai 2021 hanya dalam 5 tahun itu kenaikannya hampir 10 kali lipat. Uang elektronik.
itu dari 12 triliun di tahun 2017, sekarang di 2021 266 triliun. Jadi pertumbuhannya luar biasa. CAGR 33% itu dari 12 triliun jadi 266 triliun, itu 20 kali lipat loh. Iya. Jadi kamu bayangin pertumbuhan uang elektronik, growth-nya tuh luar biasa kencang. Di saat ekonomi sekarang mungkin lagi pada lemas, perusahaan-perusahaan blue chip mungkin untuk growth butuh waktu ya, tapi Mm-mm. e-commerce, elektronik justru di tengah pandemi orang semua jadi harus ini. Nah, teman-teman lihat aja sekarang kita misalnya ke mall harus download Peduli Lindungi. Itu kan otomatis orang yang nggak punya handphone bakal kesulitan. Makanya Mm-mm. dulu mungkin orang ada yang cuek, mungkin di desa-desa pada nggak punya handphone, sekarang mau nggak mau harus punya handphone. Dan itu akan menjadi infrastruktur untuk mendukung seluruh daripada kegiatan ekonomi digital. Nah, jadi ini menarik sekali. Kalau dari sisi Excel sendiri, ngelihat dari kondisi yang sekarang sedang terjadi untuk sektor 3 ini, yang memang sekarang udah rame ya. Excel lihatnya sebagai investor, apakah ini bisa diinvest atau buat trading cocoknya? Silakan, So. Kalau ngomongin yang kayak telekomunikasi ya, kayak tadi misalkan karena corona dan lain-lain, orang butuh Zoom, butuh kuota, butuh tadi punya HP buat Peduli Lindungi juga perlu kuota juga dan lain-lain gitu kan. Kalau Hmm. untuk telekomunikasi yang memang perusahaannya kita bisa bilang lebih mature daripada perusahaan tech ya, yang tech kan baru-baru ini, IPO-nya juga baru. Kalau telekomunikasi udah dari dulu, Telkomsel, XL, dan semuanya pakai lah gitu ya. Dari orang-orang anggapannya yang masih muda sampai yang udah berumur pun pasti punya kartu gitu ya, kartu SIM, dan itu butuh. Jadi kalau dari yang aku lihat itu untuk telekomunikasi buat investasi lumayan menarik. Ditambah lagi namanya kayak tadi kita sekarang apa-apa Zoom, IG Live, Google Meet, itu internet yang semakin cepat semakin dibutuhin ya. Kalau enggak nanti lama-lama gerasa gerusuk dan lain-lain. Ada 5G dan lain-lain. Jadi untuk investasi ditambah lagi perusahaan-perusahaan telco banyak yang akuisisi beli tower dan lain-lain. Untuk investasi perusahaan telekomunikasi menurut aku lumayan menarik. Tapi kalau untuk yang teknologi kayaknya untuk sementara kalau aku pribadi lebih prefer untuk trading dulu. Nanti paling kita bahas satu persatu kali ya kok. Ya, oke. Jadi memang untuk invest ke telekomunikasi karena mereka sudah lebih lama ya kalau di mata dari Excel, tapi kalau tech companies mungkin sekarang Excel mungkin lebih ke arah trading karena lagi ada story-nya aja ya. Kira-kira So, Yes. apa yang bikin Axel ngerasa ini cocoknya buat trading? Apakah fundamentalnya belum cukup untuk bisa bikin Axel yakin buat invest long term atau kayak gimana sebenarnya pandangan Axel? Iya, sebenarnya kalau aku pribadi, kalau untuk investasi, fokusnya udah pasti di fundamental. Jadi Ya, kalau untuk investasi tetap lebih milih, kalau kita ngomongin investasi jangka panjang gitu ya, yang di atas 3 tahun, tetap akan pilih perusahaan-perusahaan old stocks yang memang udah jelas kinerjanya selama berapa tahun ke belakang. Karena aku pribadi kalau untuk invest kan biasa analisanya kita ada analisa historical. Jadi kayak 5 tahun ke belakang kita lihat kinerjanya, apakah bagus, apakah bertumbuh gitu kan, apakah masih ada ruang bertumbuh. Jadi kalau untuk investasi kita lihatnya yang memang udah ada bukti nyatanya kinerjanya kayak apa gitu. Tapi kalau untuk kayak yang belum belum terlalu kelihatan atau misalkan kayak perusahaan-perusahaan teknologi yang anggapannya untung aja belum gitu ya. Walaupun omset gede-gede, tapi kan untuk untungnya belum bakar duit dan lain-lain. Kayaknya lebih baik masih wait and see kali ya kalau untuk investasi. Kalau memang mungkin untuk investasi pun tetap mungkin nggak akan sebanyak porsinya nggak akan sebanyak perusahaan-perusahaan lain. Jadi untuk trading menurut aku lebih cocok karena kita manfaatin momentum aja sih. Kayak ada story apa naik ya udah masa ada potensi cuan di depan mata kita tolak ya kita tradingin aja. Paling gitu sih kok. oke. Jadi memang betul-betul Axel itu memposisikan diri rasional ya. Jadi kalau perusahaan yang belum untung, tolong dibuktikan dulu Mm-mm. seperti apa langkahnya untuk dia bisa monetize profit, baru mungkin Axel bisa lihat ya. Berarti pendekatannya Benar. masih pakai pendekatan all ekonomi, misalnya Iya. masih discounted cash flow, EV EBITDA ya dilihat, misalnya PE-nya apakah masih reasonable buat dibeli apa enggak, PBV-nya misal gitu mungkin masuk Axel ya. Mm-mm. Oke, good. Benar. Baik, itu mungkin pandangan dari Axel teman-teman ya. Ini kita bertukar pikiran ya. Jadi memang di market sekarang banyak sekali nih pandangan-pandangan yang berbeda-beda. Dan itu bukan masalah siapa lebih benar, siapa lebih salah. Yang lebih sebenarnya lebih ke arah mana yang lebih cocok. Kalau dia Iya. tipenya memang lebih nyaman dengan kondisinya
suka dengan yang udah profit, yang udah mature bisnisnya, ya go ahead, nggak ada yang salah juga. Tapi kalau memang ada orang ngelihat, wah perusahaan jangan cuma lihat backward, tapi lihat the growth potensialnya. Kalau tadi Pak Henry bilang di awal misalnya, uang elektronik dari 12 triliun jadi 266 triliun hanya dalam waktu 5 tahun, naik 20 kali lipat, itu kan potensi luar biasa. Jadi ada orang yang berpandangan begitu. Nah itu jadi teman-teman nggak bisa diperdebatkan sebenarnya. Ya, jadi punya pandangan masing-masing, cocoknya sama yang mana, silakan teman-teman tentukan sendiri. Nah, itu yang sebenarnya bisa teman-teman itu pelajari dari malam hari ini. Oke, kita akan coba bahas lagi nih. Dari sektor telco nih, ada saham-saham apa nggak yang Axel lihat menarik, dan mungkin ada story apa yang Axel bisa ceritain buat teman-teman cuan rupas, silakan. Kalau telco, kalau kita lihat sekarang hampir semuanya ada story ya kok. Semuanya lumayan Oh, menarik nih. Kayak semuanya. kalau Oke, hampir boleh, semua boleh. kita bisa lihat ada story-nya nih. Mungkin kita bahas sekilas aja ya. Kayak misalkan Ya. Indosat sama Hutch 3 gitu ya. Itu kan mereka udah ngomongin untuk merger udah berapa lama nih. Tinggal paling deal-dealan transaksinya aja nih. Jadi itu udah menarik tuh. Ditambah lagi mungkin kayak si Tri ini kan duitnya banyak. Ditambah mereka merger, kemungkinan untuk kedepannya makin kuat itu juga gede. Kalau untuk kayak Friend kan belakangan ini story-nya itu dia mau fokus di 5G, makanya kemarin itu dia sempat akuisisi Moratel. Dia benar-benar, kita bisa lihat dia beneran mau fokus di 5G-nya ini. Ditambah lagi kalau kita lihat dari story-story-nya ya, Friend itu kan kalau kita tahu dia ada di bawahnya Sinarmas, dan Sinarmas ini grup yang gede gitu. Ada banyak sektor di bawah holdingannya mereka. Jadi ditambah lagi kalau misalkan kita lagi ngomongin telco, teknologi, bank digital dan lain-lain ya, si Sinarmas ini kan dia ada rumor-rumor belakangan ini yang mau akuisisi Dana juga nih kok. Ini juga menarik nih, dia kan mau akuisisi Dana dari MTEK walaupun masih rumor, cuman kalau misalkan memang jadi, pasti kedepannya menarik. Terus kalau kita lihat juga, kalau kita lihat dari sisi XL Axiata, XCL itu dia juga baru ada akuisisi bank digital, motion banking atau BABP. Jadi kalau kita lihat telco ini menarik sih. Nggak, story-nya bukan hanya di dunia pertawuran doang, di dunia jaringannya doang, tapi ada merger and acquisition, ada akuisisi perusahaan apa, ada merger sama siapa. Jadi sektornya emang lagi aktif banget. Memang kayaknya sekarang waktu mainnya mereka kita bisa bilang ya. Jadi mungkin kalau buat dipantengin lumayan menarik sih. Tapi ya balik lagi kayak tadi ko Henry juga bilang, kita milihnya gimana, kita analisanya gimana, ya itu masing-masing pendapat gitu ya. Masing-masing cocoknya gimana. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, sama-sama cari cuan gitu. Jadi, tapi kalau kita ngikutin top-down analysis yang memang sekarang story-nya lagi asik ya, salah satunya sektor telekomunikasi. Jadi mungkin bisa dipantengin, disimak lah di sektor-sektor itu. Oke. Axel percaya nggak ada pepatah lama di market, buy on news, buy on rumor, sell on news. Ya, buy on rumor, sell on news. Jadi ketika rumor itu ada, justru memang itu saatnya bagus buat trading. Tapi ketika misal beritanya sudah keluar, biasanya sahamnya malah turun tuh. Apakah Axel juga punya ilmu dan pandangan yang sama tentang hal itu? Kalau dari yang aku lihat so far ya, emang itu lumayan bekerja sih. Jadi kita ngelihat aja, kita sama-sama cari cuan di pasar modal ya, kita lihat mana yang prinsipnya bekerja gitu kan. Dan yang aku lihat itu lumayan benar gitu. Kita di saat ada rumor ya kita akumulasi pelan-pelan, di saat udah ada beritanya keluar udah deal, biasanya memang kenyataannya seringnya turun gitu. Jadi ya udah kita ikutin aja cara mainnya, karena anggapannya itu kan berarti kalau kayak gitu lebih ke trading ya kok dibandingkan investing kan. Kita buy on rumor, sell on news ya. Jadi ya Ya. anggapannya balik lagi kayak yang tadi aku bilang, kalau dikasih potensi cuan di depan mata ya kita ambil aja. Ada rumor, sentimen bagus, ya udah kita ikut masuk aja ngeramein. Tapi jangan, jadi yang harus dihati-hatiin jangan rakus aja, nanti keburu dibanting. Jadi money management itu penting ya, benar-benar atur money manajemennya. Tentu kalau trading mungkin Excel lebih ke teknikal kah? Maksudnya trading itu, atau pokoknya tiap lagi dia lagi turun, Axel main hajar aja? Kalau untuk trading tetap lihat teknikal, tetap pasti nggak mungkin kita, kayaknya hampir nggak mungkin kalau trading tanpa teknikal. Tapi teknikal bukan segalanya. Tetap aku juga lihat ada dari fundamentalnya, kualitatifnya, story-nya seperti apa, ada rumor apa. Jadi kalau ada story ditambah ada teknikalnya bagus, wah udah itu udah mantep kok. Itu udah kayak Wah, anggapannya
tangan kanan, tangan kiri udah tinggal maju aja. Betul. Berarti kalau Axel menganut ilmu tadi, berarti kemungkinan Indosat dan Tri mungkin udah ini dong, udah mulai keluar dari watchlist dong. Udah emang nggak terlalu ngeliatin sih. Yang dilihat berarti masih friend lah ya, friend masih ada Mm-mm. story-nya berarti ya. Iya. Oke. Terus itu tadi kamu tadi bilang masalah friend juga grupnya dari Sinarmas lagi pengen ada rumor beli dana, itu yang jadi tadi kamu sempat mention, itu mungkin buat teman-teman jadiin watchlist bisa, karena memang punya story-story yang masih cukup panjang lah ya buat Yes. kita amatin. Nah gitu teman-teman, jadi menarik sekali ya obrolan malam hari ini, teman-teman mesti tahu story-nya dan juga harus money management, karena ingat tadi ini masalahnya kalau lagi hype begini, pesta ini akan terus berlangsung sampai musik itu berhenti. Jadi teman-teman Iya. selama pesta jalan ya, ada orang yang berusaha menghindari pesta, takut nanti kejebak di dalam pesta nggak bisa keluar, ya. Ada yang ngerasa kalau ada pesta ya makin diramein aja, makin makin rame makin seru. Ya, silakan, itu tergantung cocok-cocokannya teman-teman. Mentalnya kayak Yes. gimana, setiap hari punya waktu nggak di depan market ngeliat Hmm. bid offernya, tap reading, sanggup tap reading, lihat buyer sellernya siapa lebih kuat. Kalau punya kemampuan itu silakan. Itu pesta makin gede makin happy biasanya, Iya. cuannya bisa makin banyak. Nah tapi kalau buat orang yang mungkin kerja tiap hari nggak bisa tiap depan layar, mungkin nggak cocok yang kayak begitu ya soalnya. Jadi Hmm. memang lagi-lagi kembali ke style daripada kalian juga gitu, gaya hidup kalian ini seperti apa, dan seandainya kalian depan layar pun belum tentu psikologis kalian kuat gitu. Nah itu Iya. yang memang harus dilatih. Namanya kita, siapapun pernah ngalamin, siapapun mau pencet enter pengennya langsung cuan, nggak ada yang habis enter pengen lihat floating loss dulu, betul nggak? Jadi ya kayak begitu. Nah pengalaman Excel sendiri biasanya dengan 2 tahun pengalaman trading, biasanya ada nggak tip-tip khusus untuk cuan to plus, misalnya kalau habis beli supaya menghindari potensi loss itu, Excel biasanya belajar dari pengalaman apa gitu yang bisa di-share Oke. buat teman-teman. Kalau kita ngomongin trading berarti ya nih aku. Ya. Kita ngomongin Hmm. trading entah swing entah day trading gitu ya. Kalau Ya. untuk beli otomatis ya kita waktu belinya tetap kita harus lihat teknikal ya. Ya sebisa mungkin kalau biasa buy on weakness atau buy on breakout gitu ya. Pokoknya di support lah, di daerah-daerah supportnya. Kalau memang di trading ya silakan masuk di support. Anggapannya di harga Hmm. murah di demand area. Kalau misalkan memang tembus sebagai trader harus disiplin. Jadi terlepas dari gue rugi jadinya segini, gue minus 5%, gue merah 5%. Yang namanya trading dari awal beli itu harusnya udah ikhlasin jumlah cut loss-nya. Anggapannya misalkan trading 2 juta, terus misalkan cut loss-nya misalkan 5%, berarti kan minus 100.000. Ya udah dari awal itu 100.000-nya diikhlasin. Jadi kalau misalkan dia memang minus 100.000, langsung buang. Sebelum dia malah minusnya makin jadi 200.000, 300.000, 500.000 dan lain-lain. Jadi itu satu. Terus kalau misalkan kalau aku pribadi kok, kalau misalkan abis kan aku pribadi juga nggak selamanya nganggur di depan layar mantengin chart gitu ya, masih ada kerjaan lain. Jadi tradingnya itu sesempatnya aja. Kalau misalkan memang lagi nggak ada kerjaan pagi-pagi, lagi nganggur, pengen iseng, ya udah jaga lilin anggapannya. Tapi kalau misalkan ada kerjaan ya jangan, nanti malah nggak fokus. Nah, kalaupun lagi jaga lilin pun kadang-kadang bener kalau kayak tadi kata Ko Henry, sebenarnya aku yakin sepengalaman apapun, selama apapun di dunia pasar modal, psikologi pasti ada aja. Pasti kena aja tuh, ke bawah emosi. Jadi kalau aku pribadi, kalau udah mulai ke bawah emosi ya, udah mulai kayak, aduh, hal ini lagi jelek nih tradingnya, lagi merah atau apa. Ya udah, jangan dipaksa war terus. Istirahat lah, nggak usah dilihat dulu. Karena kalau yang namanya trading dengan psikologi yang nggak bener, kedepannya kemungkinan besar bakal loss lagi gitu. Jadi mending istirahat. Nggak usah terlalu greedy, nggak usah try hard to revenge. Jadi lebih ke istirahat aja, ikhlasin. Akui kesalahan, potensi cuan di kedepannya itu masih banyak. Jadi nggak usah terlalu pusing-pusing lah gitu. Betul. Jadi memang cut loss itu sebenarnya sakit. Siapapun saya tahu lah, apalagi baru yang baru ya, apalagi dia masukin uangnya cukup gede, siapapun pasti sakit namanya cut loss. Cuma teman-teman mungkin perlu ada pandangan begini. Ketika kita cut loss, sebenarnya kita tuh lagi bebasin uang kita gitu. Uang kita tuh lagi di penjara sebenarnya. Ketika dia turun, kita denial, ngelihat turun, mungkin balik lagi. Kalau dia balik lagi, tapi kalau dia tren jualnya, biasanya kan psikologisnya gini.
biasanya ketika harga support itu kan berapa kali di situ banyak orang yang beli, karena orang ngelihat di situ harga yang tiap kali dekat situ orang pada rame-rame beli. Nah, tapi Ya. kalau sampai itu jebol, artinya kan yang beli kalah kuat sama seller. Nah, itu kan kalau udah kalah kuat sama seller dan akan makin banyak kepanikan, biasanya akan makin turun. Nah, uang kita di penjara gitu loh. Nah, makanya kalau kita biarin makin lama makin turun, sebenarnya itu ya coba pakai pendekatan kalau dia jatuh makin dalam kayak gimana, makin sakit. Tapi kalau dia bisa balik akhirnya, kok masih market bukan jalan hari ini doang. Besok siapa tahu dia bisa balik lagi dengan volume kencang misalnya kita indikator kuat bisa masuk ya asal ya. Jadi itu salah satu ilmu yang cukup menarik untuk teman-teman perlu belajar disiplin, dan saya yakin di sini udah banyak lah, karena saya yakin cuan tupas ini udah trader lama nih Sol, jadi mestinya kayak gitu-gitu dia udah terlatih nih mentalnya. Baik, kita akan bahas lagi mungkin tadi story daripada saham dari telekomunikasi udah, kita masuk ke bank digital. Mungkin ada beberapa saham yang lagi di-mention oleh Excel, bisa diceritain mungkin yang lagi Excel lihat apa aja nih untuk dari sektor bank digital. Oke, bank digital asik sih. Sekarang lagi asik juga nih. Kemarin kalau kita ngomongin agro udah lumayan lewat nih wave-nya. Mungkin nanti akan ada wave berikutnya, kita belum tahu. Hari ini udah mulai naik lagi sih. Cuman masih seruan di bank digital yang lain nih. Ada contohnya kalau yang aku lagi pantengin kayak misalkan kayak tadi BABP. BABP kan lagi diakuisisi sama EXTL ya. BABP diakuisisi sama EXTL, jadi lumayan menarik lah untuk kalau misalkan buat trading singkat sih lumayan menarik ya. Kalau untuk berita-berita merger and acquisition itu buat tradingin lumayan menarik. Terus kalau untuk ada juga Bank Aladin, BANK Bank. Itu juga menarik kok. Soalnya dia kan kerjasama sama Alfamart ya, AMRT. Juga dia ada kerjasama sama Halodoc juga nih. Jadi ada dari retailnya ada, dari dunia kesehatan yang online, teknologi kesehatan juga ada Halodocnya gitu. Ngomongin bank digital, kita tetap harus lah kalau untuk trading ya sebenarnya nggak usah terlalu lihat fundamental, nggak masalah gitu ya. Kalau untuk investing di bank digital, kalau dari aku sendiri kita harus lihat juga banknya ini siap atau enggak jadi bank digital, atau cuman digoreng-goreng doang jadi bank digitalan tapi sebenarnya nggak siap ekosistemnya dan lain-lain. Karena kalau kita ngomongin bank digital itu kan tetap ya kita butuh ekosistemnya. Apakah ekosistemnya cukup besar? Apakah siap ekosistemnya? Apakah dia punya? Terus ada juga salah satu syaratnya itu bukan syarat lah apa ya? Salah satu prinsipnya sebisa mungkin branchless, nggak usah punya cabang banyak-banyak gitu kan. Kalau si BANK ini kan dia kerjasama sama Alfamart. Alfamart itu cabangnya ada di mana-mana. Dia di satu jalan aja bisa jadi ada 2 Alfamart gitu kan. Kalau si BANK ini dia kerjasama sama Alfamart, terus dia bisa apa masuk di Alfamart-nya di tokonya sendiri, dia nggak usah buka cabang, orang ke Alfamart udah bisa nemuin Bang Aladin ini gitu. Ditambah lagi kemarin juga sempat kalau kita lihat ekosistemnya juga lumayan besar. Customer Alfamart juga gede, terus jumlah outletnya juga banyak. Outletnya itu di seluruh Indonesia ada 15 ribuan ya. Kalau kita ngomongin jumlah karyawannya satu outlet 10 aja. Berarti seluruh Indonesia karyawan Alfamart itu udah 150 ribu. Itu buat misalkan kalau dia kerjasama dan lain-lain ada apa syarat karyawan harus pakai bank ini dan lain-lain misalkan, itu udah lumayan enak tuh untuk modal awal ekosistemnya, udah 150 ribu udah kepegang. Jadi itu menarik juga tuh dari BANK, menurut aku menarik. Terus kalau kita ngomongin yang kemarin lagi rame juga ini yang paling gede naiknya BBYB kok. BBYB juga lumayan gila-gilaan nih. Dia kan diakuisisi ya sama Aku Laku. Aku Laku itu anggapannya juga ada sahamnya dipegang sama si Ant Financial ya, si Alibaba punya perusahaan finansial. Jadi menarik juga backingannya Jack Ma gitu. Terus Aku Lakunya sendiri pun sebenarnya juga lumayan menarik gitu. Kalau teman-teman di sini nggak tahu Aku Laku, mungkin teman-teman di sini lebih tahunya ke P2P-nya kali ya, perusahaan saudaranya ya, si Asetkunya gitu kan. Dia kan juga customer-nya banyak, orang yang mau invest banyak, yang pakai Aku Lakunya pun banyak. Jadi ekosistemnya juga bisa dibilang udah ada gitu. Udah ada kolam customer-nya sendiri. Jadi BBYB juga menarik. So far, 3 bank itu yang benar-benar fokusnya digital, yang so far aku lihat story-nya menarik, dan bisa dibilang mungkin lebih siap kali ya buat jadi bank digital beneran sih.
yang berapa waktu belakangan ini lagi menarik itu, tiga itu. Jadi boleh diulang, jadi BBKP, terus apa? BANK, BABP, sama BANK, BBYB. oke, BBYB, BANK, sama BBKP ya, tadi kamu mention ya. BABP, BBKP Oh, belum belum BABP, sempat. sorry. BABP. BBKP belum sempet nih. Oke, BABP, terus tadi ya BANK, ya. Jadi menarik sekali BBYB. teman-teman sama BBYB. Tiga itu kemarin, jadi kemarin itu saya baca dari salah satu direksi gitu ya, direksi satu perusahaan yang besar di Indonesia. Dia cerita, teman-teman mungkin kalau follow CNBC itu udah pasti tahu lah yang saya maksud ya. Itu dia cerita begini, bank digital ini pada akhirnya kemungkinan besar dari prediksi dia hanya akan ada tiga terbesar yang akan benar-benar kuat. Top 3 aja. Karena kalau kita berkaca dulu tahun 90 itu bank itu ada sekitar 200-an dan ternyata sekarang hanya 6 sampai 7 bank yang menguasai 70% dari market share dari perbankan di Indonesia. Dari jumlah dana pihak ketiga kita hanya 6 sampai 7 bank aja. Terus kalau kita lihat dari bank digital di berbagai negara, misalnya kayak di Korea, Korea yang punya market cap-nya GDP-nya besar sekali, digital juga sangat berkembang pesat di sana di Korea. Itu pun bank digital hanya survive 3. Bukan 3, sorry. Yang benar-benar cuan hanya satu, yang benar-benar udah untung, baru Kakao Bank. Sisanya itu belum ada yang untung, masih pada rugi. Jadi prediksinya adalah nanti hanya akan ada top 3. Nah, kalau disuruh pilih antara top 3 gitu ya, di Indonesia yang kamu lihat punya potensial paling kuat untuk bisa berkembang itu bank digital mana aja? Kira-kira ada nggak kamu yang kamu lihat? Oke. Kalau dari yang tiga tadi ya kok, jujur kayaknya nggak masuk top 3. Itu dia cuma buat Nggak masuk top 3. jangka pendek aja lah, buat kita tradingin menarik. Kalau ngomongin buat top 3 ke depannya ya, kalau top 3 aku jujur agak susah. Yang juara ketiganya lumayan bingung milihnya. Tapi kalau untuk top 2-nya, kayaknya lumayan kelihatan jelas sih. Kalau aku pribadi ya, udah Siapa? pasti Boleh. satu, Siapa top 2-nya? satunya sayangnya nggak IPO. Blue. Oke. Blue Ya, itu Blue ya, dari BCA. Oke. Tapi kan iya, dia mau IPO. Dia kan nanti mau IPO-nya, kan nanti ya. rencananya. Benar-benar. Betul. Terus Jadi satu lagi, yang kedua agro. Kita nggak agro. bisa pungkiri lah, backingannya mereka dua-duanya itu udah paling gede gitu. Jadi yang aku bisa lihat sekarang dua dulu, yang ketiganya belum ketahuan nih siapa. Ketiganya kalau Koko mungkin Arto. Kalau dari versi Koko ya. Arto. Jadi 3 itu ya. Dari sisi BUMN ada agro, dari sisi swastanya ada Blue, terus ketiganya itu ekosistemnya Goto yang besar sekali dan punya Ya, growth yang cukup besar. Kalau versi Koko cuma ya itu lagi-lagi disclaimer teman-teman ya, bisa aja nanti ada bank lain yang bisa lebih kuat, itu ya, bisa aja. Jadi kan cuma prediksi-prediksi yang kita lagi iseng-iseng berhadiah aja gitu ya, 3 itu. Jadi ya. buat teman perhatiin. Oke. Jadi 3 itu ya tadi udah sempat dibahas tuh teman-teman. Jadi kalau mau invest bisa dilihat dari 3 itu. Cuma sayang satunya nunggu IPO tahun depan nih ya. Atau nggak tahu deh, nggak tahu kapan, mungkin tahun depan, Belum. mungkin tahun ini, nggak tahu juga. Pokoknya ada kabar-kabar Blue itu ada kemungkinan bakal di IPO-kan juga. Teman-teman bisa baca kok di internet, udah banyak beritanya. Tuh udah ada yang nanya, Sehapania bilang nominasinya siapa ya? Tadi udah disebut ya. Nah, yang punya story tadi juga 3, tapi bukan top 3, itu yang punya story kata Axel. Jadi teman-teman catat aja tadi ya, BANK, BABP, sama satu lagi BBYB. BBYB. Oke, itu yang punya story. Oke, good. Kita jadi udah cukup banyak nih ngebahas tentang bank digital. Sekarang kita akan bahas tentang sektor terakhir untuk sebelum masuk Q&A, yaitu sektor tech companies. Nah, yang tech companies nih jagoan-jagoannya Axel, kita juga pengen tahu nih. Silakan, Sob. Tech ya, kalau tech balik lagi ke yang tadi awal-awal kita ngomongin ya, kok ini berarti nggak bisa buat investasi terlalu panjang lah, lebih ke buat trading. Kecuali kita mungkin megang holding company-nya ya, holding company-nya lebih mateng-mateng nih kalau kita lihat-lihat. Dia kan kalau kita lihat kebagi beberapa grup ya, teknologi juga. Kayak contohnya kalau kita ngomongin MTech, dia di bawahnya ada Bukalapak, ada SCMA atau si SCTV, ada juga Same atau Sarana Media si rumah sakit Omni gitu ya. Jadi itu satu grup sendiri tuh MTech. Ditambah juga ada Bukalapak yang baru IPO gitu ya. Jadi MTech-nya menarik walaupun sekarang lagi lumayan turun, tapi anggapannya kita bisa lihat dia apa ya, holdingnya nggak megang Bukalapak doang gitu. Masih ada story-story lain selain si Bukalapaknya.
kalau kita ngomongin Bukalapaknya juga sebenarnya lumayan menarik. Startup tech company pertama yang IPO di Indonesia, tapi eh, ininya IPO-nya mungkin nggak bisa dibilang seberhasil yang lain nih. Mungkin nanti kita bisa bahas kali ya, kok. Kita bahas khusus kali ya. Tapi kalau Iya, iya. kalau kita lihat yang eh, enaknya juga, dia ada same-nya juga ya. Ada rumah sakit sekarang juga, medical service juga lagi bagus nih. Jadi itu salah satu holding tech-nya itu MTech. Grup kedua itu juga ada grup Kresna. Itu juga lumayan menarik kok. Hari ini lagi naik semua tuh. Si Hidup sehat. DMMX, Tevas, NFCX, Mcash, dan Diva. Itu satu grup naik semua. Menarik sih, itu menarik. Tapi kalau untuk kalau disuruh pilih ya, aku pribadi lebih milih ke DMMX. Tapi ini disclaimer on nih, nggak nyuruh beli sekarang, soalnya ini udah mahal juga nih. Dia naik terus, nggak ada koreksinya nih. Tapi kalau misalkan disuruh pilih fundamental, milihnya DMMX. Kenapa? Soalnya DMMX ini, kalau kita ngomongin startup ya kok, startup kan familiar sama yang namanya bakar duit ya. Kita lihat startup hampir semua bakar duit, belum untung. Tapi si DMMX ini menariknya karena dia startup tech company tapi udah profitable dia, dan bakar duitnya juga nggak gila gitu. Jadi untuk fundamental oke, walaupun sekarang harganya lumayan gila banget, tapi kalau disuruh pilih bakal milih DMMX. Jadi itu sih, kalau kita ngomongin grup yang satu lagi MLPL ya paling MLPT dan lain-lain, dia perusahaan-perusahaan tech company juga, cuman MLPL-nya juga megang Bukalapak juga ya, ada ya. Tapi kalau ngomongin Bukalapak, tetap yang gedenya si MTech-nya sih. Itu sih kalau dari aku, dari teknologi. Kalau dari sisi new modeling, misal valuation, tentu kita nggak bisa pakai PE/PBV ya. Tapi saya tadi iseng-iseng teman-teman membuka PE/PBV-nya si DMRX ini berapa gitu ya. PE-nya ternyata 111 ya, Pak, 111. PBV-nya 32 kali lipat. Ya. Jadi memang kalau dibilang sudah nggak relevan PE dan PBV, ya itu tergantung teman-teman ya. Tapi itulah angkanya sesungguhnya ya. PE dan PBV-nya memang 32 dan PBV 32, peer-nya 111. Kalau dia labanya nggak naik-naik, ya kemungkinan berarti 111 tahun baru balik modal kalau labanya sama gitu ya. Tapi ya semoga dengan digital ini bisa membuat tadi data-data juga pertumbuhannya luar biasa, ya punya potensial untuk bisa overcome ya. Jadi dari growth inilah yang akan ngedrive valuation-nya untuk bisa menjadi menarik. Nah, oke. Kita akan langsung lagi, kita akan masuk ke mungkin ada beberapa sesi Q&A nih, dari Cuan Tupas udah banyak nanya. Teman-teman sekali lagi tadi mungkin yang di awal nggak sempat ikutin. Tadi saya sempat bilang, pertanyaan tolong masukin ke Q&A di bawah ya, karena itu akan diprioritasin buat ditanya dibandingkan di sesi chat. Jadi supaya nanti bisa ditampilkan. Jadi teman-teman masukin pertanyaannya di Q&A saja ya, supaya nanti bisa kita bahas. Nanti kalau Q&A udah habis baru saya cari yang di chat kalau masih ada pertanyaan. Oke, kita masuk pertanyaan pertama dari Cuan Tupas dulu. Oke, pertanyaan pertama begini nih. BABP apa lanjut ARB kok? Udah nyicil dikit-dikit dari candle-nya, kemungkinan masih ada penurunan, tolong dianalisa kok. BABP nih, tadi sempat sama Axel juga sempat dibahas nih. BABP, Axel lihatnya gimana? Mungkin dari sisi teknikalnya kah? Atau mungkin ada story apa yang bisa memberi insight? Silakan, Axel. BABP ya. BABP kemarin naiknya udah seru banget sih ini. 5 hari candle hijau ya. Kurang asik apa ini? Hari pertama hampir arah lagi waktu naiknya. Kalau dari teknikal, kalau dari yang aku lihat, support terdekatnya sih masih di daerah-daerah 400 belasan ya, 416, 414. Jadi dan belum, tapi kalau kita lihat dia candle merah tapi volumenya mengecil. Jadi mungkin kalau misalkan harusnya ya, kalau yang udah megang harusnya udah TP dari mungkin hari candle merah kedua atau kali ya. Kalau udah sekarang sih harusnya berarti emang tujuannya nge-hold ya, mungkin berharap mantul di situ ya, berharap mantul di 400 belasan. Kalau untuk jujur, kalau untuk megang, aku pribadi nggak megang BABP. Oke. Dari BABP Henry lagi bisa dipegang tambahin. Ya. Oke. Baik, jadi itu jawaban dari Axel, teman-teman ya. Kita mungkin bisa lanjut ke pertanyaan kedua. Jadi yang udah nyicil nih, rekomendasi, mungkin bukan rekomendasi deh, kalau Axel menjadi Fadli Dao, dia udah nyicil
Terus dia ternyata setelah dicicil ARB gitu. Apa yang Axel akan lakukan kalau Axel di posisi mungkin dari Fadidau? Kalau aku pribadi, waktu dia udah nyentuh support, terus ternyata tembus, mending buang aja sih. Kalau mantul, silakan di hold aja. Kalau misalkan tembus, daripada dia turun makin jauh ke 200, 300 sih, sedih juga ya. Jadi mendingan buang di support sih. Oke, jadi siap-siap uh, pasang sabuk pengaman ya. Iya, Kalau sampai jebol di bawah support ya mesti safety-nya mesti dipakai teman-teman. benar. Safety cut loss-nya. Oke, kita akan langsung masuk ke pertanyaan Q&A kedua nih teman-teman ya. Nih, oke kita masuk pertanyaan kedua. Oh, benar-benar. Kenapa nggak keluar ya? Tunggu. Oh, pertanyaannya dari orang yang sama. Bukalapak kok masih rame, banyak yang menunggu dan bank digital. Mungkin nanyanya lebih ke Bukalapak kali maksudnya. Buka kok Iya. masih rame, banyak yang menunggu dan bank digital. Maksudnya apa nih? Pertanyaannya apa jadi? Mungkin yang ditanya Bukalapaknya kali. Mungkin kemarin kan 2 hari ARB itu. Bukan ARB deh, yang satu dari 25% diguyur sampai tinggal laba return 4%, terus besoknya ARB. Axel lihatnya, kondisi kemarin itu pendapatnya tentang Bukalapak itu seperti apa? Oke. Bukalapak ya. Kalau kalau kita, aku sempat dengar ada beberapa yang ngomong itu Bukalapak itu kan kalau kita lihat buat teman-teman yang ikut public offering itu kan dapatnya lumayan gede ya, dapat 24%, 25%. Jadi bisa dibilang mungkin smart money-nya itu dapatnya nggak terlalu banyak ya, nggak se-ekspektasi mereka mungkin karena book building-nya nggak terlalu banyak. Kalau kita lihat yang book building dan ada yang kayaknya nggak nyampe 2% mungkin dari book buildingnya. Jadi eh, kalau kita tahu kalau yang megang kebanyakan retail buat naik itu lumayan susah ya kok. Dia nyampe support naik, tapi nyampe resisten nggak bisa nembus turun lagi karena take profit gitu. Nggak ada smart money yang menggerakin, nggak ada market makernya gitu. Tapi makanya kayak sekarang nih dianggapannya mungkin diaduk-aduk ya, digonjang-ganjing. Mungkin bisa dibilang kalau dari aku pribadi, aku ngelihatnya adalah ini saham startup tech company pertama yang di IPO-in gitu ya. Tapi kenapa cuma 2 hari arah abis itu dibanting? Kayaknya lumayan apa ya? Kalau dari aku pribadi pandangan aku adalah lumayan disia-siain gitu. Kalau ini IPO-nya dibikin kayak gini. Jadi dari yang aku lihat mungkin diturunin dibanting kayak gini anggapannya mungkin dibilang diguyur karena anggapannya smart money-nya itu mau ambil lagi mungkin mau nambah karena kemarin waktu IPO belum puas mungkin setelah ini baru dinaikin dan lain-lain ya jadi yang aku lihatnya sih mungkin karena itu ya karena yang megang terlalu banyak retail jadi agak susah jadi makanya lebih ke diguyur jadi so far kayak gitu yang aku lihat jadi kalau aku pribadi eh, ngelihatnya kalau memang teman-teman yang belum mau masuk dan lain-lain mau masuk ya mungkin bisa gitu tapi tetap harus dianalisa dan disclaimer on kayak gitu. Baik, baik. Thank you Axel jawabannya. Nah, memang teman-teman kalau teman-teman perhatiin ya, ini kan perusahaan yang gede banget sebenarnya. Jangan samain dengan BMHS, UVSCR itu fundraisingnya jauh lah di bawah daripada Bukalapak. Bukalapak tuh market cap-nya 88T loh dengan fundraising 25% itu sekitar 25 triliunan ya 21 triliun 21 triliun dana fundraising untuk IPO. Dengan dana fundraising 21 triliun untuk ngegerakin dia naik, itu tentu nggak mudah. Apalagi dengan valuasi yang 88 triliun, itu ada beberapa mungkin sekelompok orang bilang cukup mahal, apalagi dibikin ARA 2 hari. ARA 2 hari itu naik 50%. Dari 88 triliun, market cap-nya jadi 130 triliun lebih. Saya nggak bilang bisnisnya nggak ada prospek, bukan. Kalau bisnisnya saya yakin punya prospek yang bagus. Cuma memang untuk perusahaan segede itu dengan ARA 2 hari itu valuasinya naik 50% lebih dari yang orang mungkin ada yang bilang mahal jadi sangat mahal banget mungkin untuk kita lihat sampai ARA 2 hari. Nah, kita juga lihat MTEK-nya itu dari tanggal 2 Agustus itu udah mulai agak turun-turun loh. Bahkan ketika Bukalapak ARA itu MTEK-nya pun turun dan itu aneh. Mestinya sih
kalau Bukalapaknya ARA, mestinya tuh MTK-nya kepengaruh dong, kesundul lah ibaratnya. Namanya itu kan dia masih punya saham di dalamnya, betul nggak? Nah, jadi kalau saya mungkin view-nya, salah satunya mungkin aksi profit taking udah mulai kelihatan, dari MTK-nya juga udah profit taking karena rally-nya cukup banyak. Terus tadi sempat kita bahas tentang buy on rumor, sell on news ya, jadi mungkin udah ARA 2 hari ada profit taking besar, dan langsung kan diikutin sama banyak saham-saham lain, contoh Breeze Agro, ya kemarin ya AGII, ya itu kan semua juga turunnya lumayan dalam tuh ya, ABA, itu kan universe-nya mirip-mirip tuh, biasa orang bahasnya kesana arah-arahnya. Jadi memang kita lebih lihat ada profit taking, dan kita tunggu, saya bilang waktu itu di daily update kemarin, jangan nangkap pisau jatuh karena offernya itu tebel banget, lebih baik tunggu dia konsol, dan hari ini udah konsol tuh, udah kejaga, dia turun tapi ada yang beli sampai harganya naik lagi, tapi ditutup di sedikit koreksi. Jadi menurut saya masih ada harapan lah kalau kita masuk sekarang dengan dia udah konsolidasi. Nah, kalau ditanya support terkuatnya, menurut saya support terkuatnya di 850. Itulah di harga IPO. Masa iya ada orang mau rugi jual di bawah 850? Jadi saya waktu itu sempat mikir, kalau hari ini ARB sekali lagi saya masuk gitu. Nah, sayangnya tadi pagi saya benar-benar lagi ada kegiatan, jadinya pagi tadi sempat dijatuhin, saya nggak sempat ngambil. Padahal hari ini saya benar-benar nungguin loh, kalau ARB saya pengen ngambil gitu. Tapi ya udah, akhirnya konsol masuk aja titip sendal dulu. Nah, itu kalau mungkin teman-teman mungkin lihatnya seperti apa ya. Ini bukannya nyuruh teman-teman beli ya, tapi itu mungkin beberapa pandangan supaya teman-teman bisa kita sama-sama belajar ngelihat demand supply itu seperti apa kerjanya. Nah, gitu. Oke, kita lanjut mungkin pertanyaan berikutnya, Axel ya. Nah, oke, ini pertanyaan nggak tahu tadi sempat kita bahas kayaknya, tapi Axel mungkin bisa kasih pandangan lebih jelas mungkin nih. Dia masih butuh insight nih. Cara pembatasan resiko dalam trading, tipsnya dong kok katanya. Jadi untuk membatasi resiko tuh Axel lihatnya gimana? Oke. Sebenarnya ini juga ada beberapa cara ya. Kalau kita tahu, balik lagi cocok-cocokan. Yang cocok yang mana? Salah satu co-founder aku co-founder di Zinvestor itu dia percaya batas ruginya itu 5%. Jadi mau di saham apapun, kalau dia udah turun 5%, dijual sebelum makin turun. Kalau misalkan dia setelah 5% jual mantul, ya udah ikhlasin gitu ya. Tapi pokoknya batasnya 5%. Ada juga yang pakai risk reward ratio. Kayak aku pribadi, aku pakai risk reward. Jadi misalkan kita bikin trading plan, misalkan upside potentialnya, contoh 21%. Kita pakai risk reward 3:1. Ya udah, di saat 21, kalau kita pakai 3:1, dapat 7% risknya. Berarti di saat dia turun 7%, buang. Ya, jadi itu pakai risk reward ratio. Dia naik 21, turun 7%. Ada juga yang pakai besaran uang. Misalkan dia modal, kayak tadi yang di awal-awal, dia modal 2 juta, dia cuma ikhlas rugi 100 ribu. Ya udah, berarti batasnya 5%, buang. Minus 100 ribu, langsung buang sebelum turunnya makin jadi 200 ribu, 300 ribu. Jadi balik lagi cocok-cocokan, tapi kalau dari yang aku lihat, dari yang aku tahu, pilihannya ada 3 untuk jadi safety belt di saham. Ya, kayak gitu. Jadi bisa pakai persenannya berapa, pakai nominalnya berapa, atau pakai risk reward. Balik lagi cocok-cocokan, dan mana yang teman-teman cuan trooper nyaman buat megang duitnya di situ berapa, kalaupun rugi pun masih ikhlas gitu. Jangan sampai kita jadi kayak, aduh, ruginya gede banget, hold deh, hold sampai naik lagi. Kalau naik, kalau dia makin turun, makin gede. Jadi tetap safety belt itu penting banget, dan pilihannya ada 3 tadi. Ya, jadi memang kita perlu ada prinsip ya dalam trading itu, kita harus tahu saham kita ini mau dijadiin apa. Mau dijadiin saham swing, kita lihatnya, atau saham fast trade ya, atau saham scalping nih. Itu teman-teman harus tahu dulu. Supaya teman-teman money manajemennya benar. Kalau dia bentuknya fast trade, ya tentu harus teman-teman tunggu ketika volumenya kenceng, hari itu dari ARB tiba-tiba diangkat, jadi harganya balik lagi ke 0%. Teman-teman mau hajar misalnya untuk scalping, boleh kalau kayak begitu ya. Tapi memang masalahnya cocok-cocokan aja. Ya tergantung mental teman-teman bisa nggak kayak begitu menghadapan dengan saham yang kayak scalping. Tapi kalau mau swing ya paling enak ya swingnya. Jadi tinggal nunggu support resisten aja ditungguin ya. Nah gitu teman-teman. Dari Excel mungkin kayak gitu kalau saya sempat tangkap ya. Trailing stop dan juga money management itu penting sekali. Risk rewardnya. Oke. Ini mungkin, ini pertanyaannya tidak ada hubungannya dengan tech digital dan telco nih. Lebih ke saham Astra nih, Axel katanya. Axel mungkin ada pandangan tentang saham Astra nggak? Silakan, Axel. Kalau aku ya, jujur sekarang lagi nggak terlalu banyak megang saham-saham big caps nih.
paling yang benar-benar buat jangka panjang itu di banking aja. Jadi consumer nggak megang, di dunia permobilan juga nggak megang jujur. Tapi kalau kita lihat ASI sih beritanya lumayan lumayan bagus ya akhir-akhir ini ya, labanya dan lain-lain lumayan oke. Tapi kalau perlu aku ingetin buat teman-teman, kalau misalkan untuk saham-saham kayak gitu yang anggapannya gede, eh, apa namanya, time frame-nya itu harus yang lebih lebar. Jangan sampai teman-teman masuk saham kayak ASI, BBCA, atau misalkan ICBP, tapi berharap untungnya itu dalam 1 bulan, 2 bulan. Itu bisa dibilang mungkin impossible. Kalau misalkan memang teman-teman fokus di saham yang big caps, berarti time frame-nya harus mungkin kalau bisa dibilang di atas 6 bulan, di atas 1 tahun itu lebih aman. Jadi kita lihat ekonomi benar-benar stabil, pulih, harganya mulai naik lagi, investor asing mulai naik, baru bisa keangkat. Kalau cuma sentimen-sentimen euforia retail buat gede naikin big cap sih, aku rasa belum ada tenaga sih. Jadi lumayan susah. Oke, jadi memang flow-nya mungkin kamu lihat masih kurang ke sana arahnya ya. Hmm. Oke, baiklah. Jadi teman-teman itu jawaban dari Axel. Sebenarnya teman-teman kalau kita lihat data, memang data penjualan mobil cukup memuaskan pertumbuhan ini tahun lalu, tapi tahun ini kan pertumbuhan karena low base effect ya, karena tahun lalu penjualan mobil jatuh sekali. Jadi dengan kenaikan yang kelihatan double digit ini ya, low base effect aja sebenarnya. Sama kayak misalnya angka dari 1.000 turun ke 500 kan turunnya 50%, tapi 500 balik ke 1.000 kan harus 100% kenaikannya. Jadi memang itu masalah angka low base effect. Nah, kedua, memang dengan PPKM sekarang terus diperpanjang, ya tentu indeks keyakinan konsumen jatuh, ya PMI juga pada turun, terus juga perbankan pada nahan-nahan kredit, ya untuk karena takut gagal bayar naik misalnya. Jadi dengan kondisi ini tentu untuk sektor consumer good manufaktur cukup mungkin ada sentimen negatifnya juga. Jadi memang kita perlu coba kaji dulu, lihat apakah PPKM, tapi dengan sekarang dilonggarin ya, mall udah mulai buka segala, saya rasa sih punya potensi untuk teman-teman bisa lihat lagi ke sektor-sektor blue chip yang udah banyak dibuang, yang udah selama ini kelihatan nggak menarik. Ini bisa ada game changer-nya juga nih nanti ya. Yes. Kita akan lihat lagi mungkin di pertanyaan berikutnya, ini nikel nih pertanyaannya. Nikel kan naik Niko, apakah berpengaruh dengan Inco nantinya bakal gimana? Silakan, Sol. Nikel Inco ya. Kalau Inco kita Inco kan bukan nikel doang ya kok. Kita mungkin nggak bisa lihat pure dari nikelnya doang, dari harga nikelnya. Tapi ada efek mungkin ada. Tapi nggak akan sebesar itu. Tapi kalau kita ngomongin Inco-nya, jujur aku dalam berapa bulan ini nggak ngelirik nggak ngelirik Inco sama sekali. Lebih ngeliriknya ke, kalau kita mau ngomongin mining ya, jujur lebih ngelihatnya ke BRMS sama MDKA. Tapi MDKA juga udah lewat kemarin. Karena itu pun pure karena aku lihatnya karena teknikalnya. Jadi kalau untuk komoditi aku nggak terlalu untuk invest, karena kalau untuk invest aku lebih fokusnya kayak tadi ke saham banking. Jadi kalau untuk invest nggak masuk ke komoditis, jadi aku nggak lihat harga komoditisnya, nggak lihat fundamentalnya. Makanya kemarin itu sempat masuk MDKA karena pure teknikalnya uptrend. Dia di uptrend channelnya masuk. BRMS pun sekarang juga walaupun hari ini turun lagi, tapi masih dekat-dekat sama uptrend channelnya. Jadi kalau Inco, harga nikel dan lain-lain, aku nggak masuk watchlist untuk investasi, jadi nggak ngelihat sama sekali sih. Oke, jadi memang kalau hanya dari by technical ya mungkin nggak masuk dalam universe stoknya daripada Axel. Teman-teman, memang sebenarnya komoditi ini ada titik harapan dan cukup kuat. Titik harapannya gara-gara apa? Ada dua penyebabnya. Pertama, kemarin inflasi di Amerika itu kejaga di 5,4%. Kalau teman-teman ingat, itu di bulan Juli kemarin 5,4% itu sama dengan bulan Juni. Teman-teman tahu nggak, dari bulan April, Mei, Juni itu inflasi Amerika naik luar biasa tinggi, cepat banget, pecah rekor 3 bulan berturut-turut. Dan orang takut kalau sampai inflasi ini bulan ini Juli naik terus, bisa-bisa takut taperingnya dipercepat sama The Fed. Karena ini inflasi udah terlalu tinggi gitu. Tapi dengan inflasinya ternyata udah peak, dia udah nyampe puncak dan udah mulai nggak naik lagi, kekhawatiran tentang tapering off di Amerika, tentang kenaikan suku bunga ini udah mulai reda. Nah, itu yang bikin orang jadinya sekarang ngelihat psikologis dari story dari super cycle ini jadi kuat lagi. Karena sekarang jor-joran uang terus disuntik ke sistem keuangan dan itu akan bikin inflation di semua aset komoditi. Kedua, Joe Biden kemarin ajuin proposal anggaran infrastruktur 1,2 triliun US dollar disetujuin akhirnya oleh the Senate, dan itu ya di Amerika disetujuin anggaran 1,2 triliun itu untuk pembangunan SPBU listrik apa segala, itu kan bahan bakunya nikel, copper.
Nah, itu salah satunya yang bisa menarik, yang semakin infrastruktur ini semakin gede, anggarannya masuk di Amerika 1 triliun itu gede banget loh. Karena Indonesia aja GDP-nya, ekonomi kita tuh 1 triliun dolar. Nah, Amerika infrastrukturnya aja 1,2 triliun, lebih gede dari GDP-nya Indonesia selama setahun. Kau bayangin segede apa. Jadi besar, dan itu semakin besar pengaruh daripada pengaruh daripada anggaran ini, itu akan mendorong harga komoditi mestinya naik, karena permintaan bakal naik. Semakin banyak ekonomi bisa bertumbuh, ya permintaan energi bakal makin besar. Nah, itulah kenapa sektor coal luar biasa naiknya. Tahun lalu $50, sekarang udah $161 per ton. Dan itu yang kalau kamu nggak sadar, kamu mungkin selama ini universe-nya cuma Mari, Agro, Mtek, Breeze, yang kayak gitu-gitu, kamu nggak lihat sektor coal, kamu nggak sadar coal itu semua udah pada mulai uptrend. Kecuali Indi ya. Indi doang saya lihat belum uptrend, tapi hari ini cukup kencang naiknya. Kamu mau bilang BYAN, kamu mau bilang sahamnya PTBA, Adaro, ITMG, itu semua uptrend semua. Lihat candle-nya semua. Itu chartnya udah pada uptrend semua tuh. Kalau Axel lihat, benar nggak? Orang pada nggak sadar. Dan saya sih mantau banget, teman-teman. Saya trading banyak di tech companies, tapi benar-benar saya juga mantau all ekonomi. Karena gini, semua akan ada rotationnya. Kalau nanti di Amerika tapering off, menurut saya nanti akan tech companies ini bakal jatuh, karena memang flow-nya tiba-tiba nggak ada, karena ditarik semua ke US, ya, karena suku bunga di sana naik, tapi di sini perusahaan masih pada rugi. Dan sekarang ini kan karena flow kan lagi banyak masuk ke emerging countries nih, jadinya itu yang menarik. Cuma ya game changer-nya mungkin pas nanti di tapering, dan itu kemungkinan tahun 2023 baru bisa dilakukan. Jadi memang all ekonomi nggak boleh sampai lolos dari pantauan teman-teman. Tapi prediksi saya bisa salah loh ya. Jadi itu cuma pikiran saya yang benar-benar lagi berpikir tentang kondisi yang sekarang gimana turnaround story dari all ekonomi. Karena di Amerika tuh justru Bank of America sekarang naik kencang. Jadi nggak bisa dibilang all ekonomi itu benar-benar ditinggal. Gitu. Jadi kita harus tetap pantau semuanya. Nah, thank you banget Axel jawabannya. Nih kita mungkin masih ada beberapa pertanyaan nih, banyak banget yang kayaknya tertarik banget dengan Axel nih. Kita bisa tanyain lagi. Oke, ini pertanyaan dari Indah nih. Dari Indah itu pertanyaan, disuruh bentar-bentar. Friend, bagaimana untuk hari Senin potensinya? Nah, mungkin Axel bisa lihat teknikalnya, Sel. Kira-kira friend ada potensi nggak nih buat di buy mungkin, atau hold atau apa? Ini mungkin diperjelas ya kalau penanya gini. Kak Indah nanyanya, apakah Kak Indah dalam posisi lagi hold, apa lagi pengen ngambil? Nah, mungkin bisa lebih diperjelas posisinya mau ngapain nih. Ya, mungkin kalau lihat hari Senin potensinya kayak gimana? Kalau yang aku lihat dan aku berharap, ini berharapnya koreksi lagi. Karena tapi nggak tahu ya. Ini kan ada support di 137 sampai 137-an. Di 137 kalau dia tembus, turunnya ke 129 the next supportnya. Jadi kalau misalkan Senin ternyata tembus 137, benar dia turun ke 129, 130, itu masih sehat sebenarnya. Karena kan kemarin naiknya lumayan kencang ya, friend. Dari 120-an, dia bikin flag, terus tiba-tiba naik ke nyempet 170. Jadi memang kalau dia nggak ada koreksi justru serem. Jadi ini koreksi sebenarnya masih aman, masih sehat, dan memang aku expect buat average up lagi, buat nambah lagi juga lumayan di expect. Jadi ini masih sehat, tapi kalau misalkan dilihat dari berapa hari terakhir dia merah, kemungkinan mungkin bisa jadi hijau, candle hijau, tapi candle hijaunya bukan candle hijau bullish, tapi karena ini masih selama 1, 2, 3, 4, 7 hari, seminggu terakhir itu dia masih turun, jadi kemungkinan bakal lanjutin koreksi. Jadi kalau yang masih hold average bawah sebenarnya harusnya masih tenang lah. Kecuali dia tembus uptrend channel-nya, dia breakout ke bawah, ya mungkin itu baru boleh serem. Tapi kalau sekarang masih aman lah. Kalaupun dia merah lagi, Senin pun masih sehat lah, masih tenang gitu kok. Oke. Jadi angka kritikalnya tadi di mana supportnya? Angka kritikalnya? Support pertama 137, 136. Kalau itu tembus 129, 130. Oke, itu ya. Jadi jawaban dari Axel pasti menjawab jadi ya yang ditanyakan oleh Kak Indah. Oke, kita masuk lagi mungkin pertanyaan di Q&A. Nah, ini menarik nih pertanyaannya. Ini saya suka nih kalau pertanyaan bukan tentang topik ya. Karena topik itu mungkin teman-teman bisa tanya di Telegram,
banyak yang bisa teknikal. Tapi kalau teknik ini mungkin teman-teman bisa gali lebih dalam, ini akan jadi bekal buat teman-teman analisa ke depannya nih. Pertanyaannya gini dari Chris Van. Cara screening saham-saham yang berpotensi terbang dari sekian banyak emiten. Pengalaman dari Axel itu gimana? Ngelihat potensi yang bakal terbang. Oke. Yang bakal terbang berarti kita ngomongin mungkin jangka pendek ya, jangka pendek menengah lah. Gimana Ya. caranya screeningnya gitu. Hmm. Kalau dari aku pribadi, aku biasanya lihat dari volume, lihat volume juga, jadi lihat mana yang volume transaksinya menarik. Kalau misalkan teman-teman familiar dengan flow, bisa juga pakai flow. Jadi kita lihat mana yang akumulasinya gede dan lain-lain gitu. Itu juga bisa. Tapi kalau aku pribadi untuk trading biasanya lihat dari ini, dari story-nya balik lagi. Kita lihat yang mana yang story-nya menarik, yang ada potensi ke depannya, misalkan di berita ada rencana rumor apa dan lain-lain. Dari situ lihat teknikalnya. Kalau teknikalnya juga menjamin, bukan menjamin, maksudnya mendukung, ya udah masuk. Jadi screeningnya lebih ke rumor, news, sama teknikalnya. Kalau teknikalnya bagus, mendukung, masuk gitu. Jadi screeningnya bisa volume bisa, akumulasi bisa, story atau news juga bisa. Oke. Saya punya teori lucu nih, nggak tahu Axel setuju apa enggak. Sekarang ini kan retail itu kan di tahun 2020 pecah rekor kan, masuk ke market kan. Nah, itu kan luar biasa banyaknya. Nah, dan didukung dengan teknologi yang sekarang ini banyak live IG, terus banyak influencer yang masuk ke dalam market, yang bisa membantu teman-teman belajar dari berbagai sudut pandang, teman-teman bisa belajar dari siapapun. Itu mereka punya alasan yang kuat untuk mereka misalnya bilang satu saham itu bagus apa enggak, dan pakai cara pandang mereka masing-masing. Universe itu yang sekarang banyak orang masuk, dan orang di berbagai clubhouse, di berbagai live itu universe-nya saya lihat mirip-mirip semuanya. Agro, MTech, Bevin, MMLP, Mari, ABA, AGII, Saratoga, MLPL. Bener nggak? Kalau lihat-lihat kan universe-nya tuh hampir semua tuh ke sana ngarahnya, dan akhirnya jadi ke bawah stigmanya. Jadi flow-nya ya kan mereka kan butuh oh mungkin ini yang lebih berpengalaman aja masuknya ke saham ini, kita juga masuknya ke saham itu aja. Akhirnya flow-nya di situ-situ, makanya makin rame nih saham-saham yang disebut-sebutin universe-nya ini. Nah, justru saham-saham blue chip itu 10 tahun lalu itu sama diomongin di semua seminar. Itu 5 tahun lalu aja semua orang kalau buat seminar nggak ada yang nggak ngomong BRI, BCA, Bank Mandiri. Semua seminar itu diomongin, nggak ada yang nggak ngomong. Nah, akhirnya mereka benar naik karena flow-nya jadinya ngikutin kan, tergantung influence-nya. Jadi memang noise ini bukan dibilang noise ya, info ini teman-teman itu bisa mempengaruhi flow, karena memang teman-teman jadi harus sering-sering juga dengerin clubhouse, dengerin live IG seperti ini supaya tahu yang lagi orang perhatiin itu apa sih yang benar-benar narik perhatian orang. Nah, kalau udah tahu perhatiannya ke situ, ya teman-teman buat trading enak karena flow-nya gede loh. Betul nggak, Sel? Nggak tahu kalau Sel setuju nggak? Setuju kok. Aku selalu pegang prinsip jangan melawan tren. Betul. Trend is the best friend. Betul. Yes. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nggak ada yang salah dengan influencer, nggak ada yang salah karena itu justru mempercepat teman-teman bisa belajar. Ya penting teman-teman itu perlu rasional. Kadang orang itu nggak tahu yang dibahas saham trading, dia sangka buat invest gitu. So itu yang banyak salah gitu ya. Orang lagi ngomongin rumor, malah dia bilang wah ini bisa nih kita hold aja tiap bulan saya tambah terus, padahal orang lagi ngomongin itu rumor gitu loh. Nah itu yang harus teman-teman cari tahu. Kalau nggak jelas tanya, ini saham invest apa saham swing atau saham fast trade, coba tanya ke orang itu dulu kalau teman-teman belum yakin gitu buat belajar. Kalau nggak, ikutin live IG kita di Sukor, kan kita setiap Selasa dan Jumat ada nih kayak begini, tiap pagi di daily update ada. Kalau teman-teman udah gabung sama Sukor Sekuritas, kita punya grup Cuan Troopers Telegram, bisa tanya langsung, kita bisa konsultasi langsung sama kita bisa kasih view kita buat teman-teman. Jadi ya itu buat belajar, dan itu yang bikin menurut saya trader-trader sekarang walaupun masih baru jadi jago-jago dibanding zaman saya. Zaman saya itu orang mau pinter harus jatuh bangun dulu sekian lama. ARB bisa sampai 25%. Gila loh, ARB 25%. Bayangin, Axel pasti pernah ngalamin tuh. Kadang dibikin rumah akhirnya sampai disuspend lama, sampai uang kita berapa minggu kagak bisa keluar. Wah, udah sering kayak begitu. Jadi ini baru ARB 7% itu baru latihan aja buat teman-teman ya. Nah, itu kalau saham-saham yang lagi hype-hype. Jadi memang
harus teman-teman pelajarin baik-baik deh. Ya itu makanya tugas kita di support, Axel juga sebagai salah satu dari influence juga di saham, kita semua pengen teman-teman cuan semua. Nggak ada yang pengen teman-teman rugi sebenarnya. Nah, jadi teman-teman juga harus tetap belajar terus nih. Gali dari orang-orang yang mungkin lebih berpengalaman. Tapi kalau bisa jangan tanya tentang targetnya berapa harganya. Itu jujur, pertanyaan kayak begitu. Serius, ini kita aja ngelihat kondisi di market bisa berubah loh. Mungkin target kita bilang 1.000, tapi nanti ada satu kondisi yang bisa bikin kita berubah. Jadi kalau teman-teman nanyanya, saya lagi pegang ini masih boleh hold nggak sih? Kayak gitu boleh, tapi dalam view mungkin jangka pendek dan terus diupdate. Dan teman-teman juga harus belajar mau nggak mau cara money management, lihat technical, tapi usahakan tanya ke orang itu lebih baik ke strateginya gimana. Apa sih yang dia lihat dari pengalamannya, dan teman-teman akan lebih banyak dapat insight dan akan lebih cepat belajar. Menurut saya sih begitu teman-teman. Tapi nggak salah kalau teman-teman mau nanya topik ya. Itu cuma kalau menurut saya akan lebih bermanfaat kalau teman-teman nanya secara pengalaman orang itu untuk menganalisa saham ya. Nah gitu. Mungkin kita lihat lagi ada pertanyaan apa nih. Satu terakhir nih ya, pertanyaan terakhir. Oke, kita masuk ke ini nih. Gimana caranya ya supaya berita tren dari emiten kita cepat dapat beritanya sebelum sahamnya naiknya? Ini dia nanya mungkin cara dapat info yang paling cepat itu lihatnya di mana. Nah itu silakan coba dari Axel, mungkin info-infonya itu dari mana? Kalau untuk masalah berita ya, aku percaya market discounts itself. Jadi di saat berita keluar terus harga sahamnya sekian, itu udah termasuk mencakup berita yang itu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau info-info yang bagus, balik lagi harus punya networking yang bagus. Gimana caranya? Bisa ikut salah satunya grup Cuan Trooper, itu juga info-infonya bagus-bagus. Jadi nggak gampang, nggak gratis, dan teman-teman nggak bisa segampang itu cari di Google. Harus kenal orang-orang, harus punya circle yang bagus. Ya salah satunya bisa kayak gitu. Salah satunya gabung Cuan Trooper, bisa juga gabung Zinvestor. Betul ya. Jadi teman-teman udah banyak lah channel buat belajar supaya cepat pinter gitu ya. Jadi bisa tanya kita juga, nanti kita bisa saling berbagi view. Tapi memang info di market tuh bahkan sebelum beritanya muncul kadang-kadang udah gerak duluan. Iya. Jadi susah banget kalau teman-teman bilang cari berita gitu. Udah tinggal paling kalau bisa di technical ya tadi udah di-mention sama Axel, bisa lihat volumenya. Kalau volumenya kenceng berarti kan ada sesuatu nih. Tiba-tiba saham yang nggak ada volume, tiba-tiba volume kenceng, harga naik tinggi, ini ada sesuatu. Udah teman-teman tinggal lihat tuh ada berita apa gitu. Kalau nggak ada ya tinggal nanya-nanya. Oke. Baik teman-teman, itu mungkin kita sudah 1 jam bersama dengan Axel. Saya ucapkan terima kasih banget buat jawaban dan juga insight-nya luar biasa sekali. Axel umur 21 tapi pengalaman dan juga tradingnya sangat menginspirasi buat teman-teman Cuan Troopers pada malam hari ini. Saya juga bisa belajar banyak dari Axel ya. Semoga teman-teman semuanya, kita semua nanti bisa ketemu Axel di next pertemuan berikutnya, bisa kita janjian lagi. Axel, semoga sukses konten-kontennya juga, dan juga selamat udah followernya terus mencetak rekor baru, baik di TikTok dan juga di Instagramnya. Saya ucapkan selamat nih buat Axel, dan semoga Axel sehat selalu, dan Tuhan memberkati Axel dan juga teman-teman Cuan Troopers semuanya. Selamat malam semuanya, sehat selalu. Bye-bye, thank you semua. Thank you semua. Thank you.